memuji Tuhan, kita lipat tangan kita terlebih dahulu, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, satu hari yang Tuhan berikan untuk kami semua. Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami, agar kami sungguh-sungguh memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami, agar kami selalu sehat, supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, lagu yang pertama adalah Lose mau ajak adik-adik yang di rumah untuk nyanyi lagu versi anak sekolah minggu yang baru. Nah, mungkin adik-adik yang di rumah sudah pernah mendengarkannya. Sekolah yang sudah pernah mendengarkannya, kita nyanyi, kita buat gerakannya. Dan bagi yang belum pernah mendengarnya, yuk kita belajar bersama-sama. Kita nyanyi lagu anak sekolah minggu. Bangkit berdiri, kita buat gerakannya, kita olahraga dulu sedikit, oke? Kita nyanyi lagu Yesus pokok. Bisa? Ingat? Ya, kalau ingat kita nyanyi, kita buat gerakannya. Yesus
Kita nyanyi lagu Hanya Satu Jalan ke Surga. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini Lause mau sapa untuk semua anak-anak yang super baik. Bagaimana kabar anak-anak semua? Nah, hari ini kita bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu karena kebaikan dari Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita semua harus menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, sebelumnya yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa sebelum memulai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan untuk setiap kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami agar kami boleh memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Lause mau anak-anak semua bersama koko atau adiknya atau cicinya yang sedang menonton YouTube sekarang, yang sedang mendengarkan firman Tuhan untuk tos dulu. Tos itu apa? Cas ya? Tos. Dan katakan, kamu anak baik. Yuk, 1, 2, 3. Tos dulu dengan kakak ataupun adiknya ataupun cicenya ya. Terus katakan, kamu anak yang baik. Nah, kalau misalnya nontonnya itu hanya sendiri, maka katakan kepada diri sendiri, kamu anak baik. Anak baik ya. Kenapa anak baik? Karena kita semua adalah anak Tuhan. Tuhan kita itu baik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus bersikap baik dan berbuat baik. Tidak hanya kepada sesama manusia, tapi kita juga harus baik kepada semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, anak-anak, ada sebuah cerita. Coba dengarkan ya. Ada seekor anjing yang baik hati. Siapa yang di sini ada pelihara anjing? Wah, bagus. Kalau tidak pelihara anjing, siapa di sini yang suka bermain dengan anjing? Entah itu anjing tetangga atau anjing yang di mana saja ya. Nah, gimana anjingnya? Apakah anjingnya jinak atau suka menggonggong terus sampai mau menggigit? Nah, anjing ini yang mau Lause ceritakan ini namanya Molly. Siapa namanya? Molly. Kemudian anjing ini yang namanya Molly punya tuan atau majikan ya. Majikannya namanya Nico. Siapa nama majikannya? Nico. Nama anjingnya Molly. Nah, Nico ini anak Tuhan yang baik. Dia sangat rajin belajar. Dia selalu ikut ibadah sekolah minggu. Kalau ditunjuk, Nico, ayo kamu berdoa. Langsung dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak harus mencontohi sikap dari Nico ya.
Nah, kemudian suatu hari dia pergi bersekolah. Lalu ketika dia pulang, Molly selalu menyambutnya dengan melompat-lompat senang dan dia menggerak-gerakkan ekornya. Nah, suatu hari ketika sudah mulai sore, Nico mengajak Molly untuk jalan-jalan berdua. Nah, mereka main kejar-kejaran. Wah, mereka senang sekali bisa bermain bersama ya, kejar-kejaran. Tapi tiba-tiba Molly hilang. Wah, kemana sih Molly? Nico mencari ke sana kemari mencari. Dia jerit-jerit, Molly, Molly. Karena itu anjing kesayangannya, dia harus ketemu dengan Molly. Dia tidak bisa pulang kalau Molly belum ketemu. Kemudian Nico mencari setelah sekian lama, akhirnya Molly yang menemukan Nico. Nah, Molly menemukan Nico. Nico langsung, syukurlah bisa ketemu lagi dengan Molly. Dia kira Molly-nya sudah ditangkap ya sama orang lain, tapi ternyata dia ketemu. Lalu Molly ini tidak biasa saja. Dia menarik-narik celana Nico. Dia gigit celananya, dia tarik-tarik. Seakan dia mau menunjukkan sesuatu. Lalu Nico mengikuti kemana larinya Molly. Dia ikuti Molly dari belakang. Kira-kira ada tidak yang tahu kemana Molly mengajak Nico pergi? Apakah Molly mengajak Nico untuk beli hamburger? Atau untuk makan pizza? Atau untuk menemukan anjing yang lain? Ternyata si Molly ini membawa Nico masuk ke gang sempit. Wah, si Nico ini mulai takut ya. Loh, kok masuk ke gang sempit sih? Kemudian tidak jauh dari sana dia melihat ada sebuah rumah kecil. Dan di sana dia mendengar suara. Suara apa itu? Suara tangisan. Lalu si Nico mendekati rumah itu dan dia melihat di dalam sana ada satu orang kakek dan ada satu anak kecil. Kemudian Nico ini mulai penasaran, apa yang terjadi? Kenapa anak kecil itu menangis? Lalu Nico memanggil, "Adik, kamu kenapa menangis?" Lalu adik itu tetap menangis. Dan Nico masuk ke rumahnya dan dia melihat kakeknya itu tidur di lantai. Kemudian dia bertanya, "Kenapa kamu menangis, Dek?" "Iya, aku dan kakek belum makan seharian." Wah, bayangkan coba kalau anak-anak belum makan seharian, gimana itu? Wah, cacing-cacing di perutnya sudah minta makan ya. Dia sudah kelaparan. Kemudian Nico bertanya, "Loh, mana ayah dan ibumu?" "Aku udah gak punya ayah dan ibu. Selama ini kakek dan aku mengumpulkan sampah lalu menjualnya untuk membeli makan. Sekarang kakek sedang sakit." Lalu si Nico ini mulai kasihan. Aduh, kasihan sekali ya. Tapi Nico malah berlari pergi dari rumah itu. Kira-kira kemana Nico pergi? Ternyata tidak lama kemudian Nico kembali lagi ke rumah itu dengan membawa orang tuanya. Ternyata Nico mengajak kedua orang tuanya untuk datang ke rumah anak kecil itu. Kemudian orang tuanya membantu kakek itu dan membawanya ke rumah sakit untuk dirawat karena kakek itu sedang sakit ya. Lalu anak kecil itu diajak untuk pulang ke rumah Nico, diberi makan dan diberi pakaian yang bagus. Nah, kira-kira anak-anak, coba kalau bayangkan kalau Nico ini tidak peduli dengan anak kecil itu dan kakek itu, bisa atau tidak? Bisa, tentu saja bisa. Tapi Nico tidak berbuat seperti itu. Nico kasihan. Dia berbaik hati. Dia punya hati yang baik. Dia mau menolong dan dia kembali memanggil orang tuanya untuk datang. Nah, kira-kira kalau orang tuanya ini tidak mau menolong, bisa atau tidak? Bisa juga. Tapi orang tuanya menolong karena dia melihat sesama manusia kita harus saling menolong. Jadi orang tuanya juga menolong
kakek itu dan anak kecil itu. Nah, anak-anak, selain kita rajin sekolah minggu juga dan berdoa, kita juga harus melakukan hal-hal yang baik. Ya, kalau kita melihat ada orang yang kesusahan, kita tolong. Nah, kita harus menolong, apalagi kalau teman yang kita kenal kesusahan, kita harus menolongnya. Jangan hanya melihat dia susah saja. Apa yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan. Kecuali kalau kita tidak mampu melakukannya, ya tidak apa-apa ya. Nah, hari ini kita belajar satu hal. Walaupun anak-anak masih kecil, anak-anak bisa belajar untuk menolong orang lain. Mulailah dari hal-hal yang sederhana ya. Nah, ayat Alkitab hari ini yuk kita baca sama-sama. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, di sini disampaikan, kalau kita mampu melakukannya, jangan ditahan. Kita harus lakukan yang terbaik. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Bahkan anak kecil itu tidak punya ayah dan ibu. Kalau kita semua ada ayah dan ibu. Mungkin ada anak-anak yang tidak memiliki ayah lagi, tapi masih ada ibu. Mungkin ada anak-anak yang tidak memiliki ibu lagi, tapi masih ada ayah. Dan kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Jadi kita juga harus melakukan hal yang baik untuk sesama ya. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita melakukan challenge. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan mau belajar untuk boleh melakukan hal yang baik dalam hidup kami. Kami mau belajar menolong dan membantu orang yang kesusahan. Tuhan, Engkau tahu kami masih kecil, tapi kami mau belajar. Karena itu Tuhan tolong kami agar kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap keluarga kami, berikanlah kami kesehatan selalu. Tuhan juga mencukupkan kami dengan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, kita harus ingat ya kebaikan Tuhan. Untuk hari ini challenge-nya kita akan menggambar sebuah bintang. Tahu bintang? Tahu ya, nanti Miss kasih contohnya. Setelah kita gambar bintang, bintangnya itu kita gambar besar ya. Lumayan besar. Kemudian kita gunting. Sudah ada bentuk bintang kan? Lalu di dalamnya itu diisi satu perbuatan baik yang bisa anak-anak lakukan untuk menolong orang lain. Nah, namanya adalah bintang kebaikan. Nah, kita harus melakukan kebaikan, tapi cukup tulis satu saja contohnya. Kemudian dihias bintangnya dan foto bersama anak-anak. Lalu kirimkan fotonya ke Miss Jelis. Jangan salah ya, kirimkan ke Miss Jelis, bukan Miss yang lain. Oke, hari ini itu saja. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati anak-anak. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye. Nah, anak-anak, kita akan membuat sebuah bintang. Nah, setelah itu kita akan gunting bintang ini. Nah, anak-anak setelah digambar, digunting. Kemudian setelah digunting, di bintang ini tulis satu hal yang mau anak-anak lakukan. Hal baik yang mau anak-anak lakukan ya. Setelah ditulis, hias bintang ini semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Lalu difoto dan dikirimkan ke Miss Jelis. Oke anak-anak. Nah, anak-anak, ada beberapa pengumuman yang akan Lausu sampaikan. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk anak-anak semua yang berulang tahun di bulan September. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati anak-anak dan memberikan kesehatan yang baik untuk anak-anak. Nah, yang kedua, challenge minggu lalu, yaitu kolase berbentuk hati. Challenge dari Lausoveni ya. Ini ada nama-namanya, boleh dilihat. Nah, untuk anak-anak yang mengirimkan challenge,
ingat untuk jangan lewat dari jam 8 malam. Karena kalau lewat dari jam 8 malam, anak-anak tidak akan mendapatkan hadiah walaupun videonya ditampilkan di YouTube Sekolah Minggu. Jadi ingat jangan lewat dari jam 8 malam ya. Yang ketiga, challenge yang dibuat dengan baik dan bagus akan mendapatkan poin tambahan. Jadi buat dengan baik ya, jangan buatnya itu ya udah yang penting ada karyanya. Kalau bisa buat dengan baik dan bagus ya. Nah, hasil karyanya itu juga dipegang ketika difoto ya, dipegang. Jadi ada nampak wajah anaknya dan hasil karyanya. Oke anak-anak, kirimkan ke Lause-nya jangan salah ya. Lause yang mana yang kasih challenge maka kirimkan ke Lause itu, oke? Jangan kirimkan ke Lause yang lain. Nah, kemudian ini adalah minggu terakhir dari bulan September. Karena itu, hadiah 3 bulan sekali akan segera dibagikan untuk anak-anak. Wah, pasti anak-anak senang sekali dan sudah menunggu hadiahnya ya. Tapi kita harus ingat yang paling penting itu bukan challenge-nya. Yang paling penting dari kebaktian sekolah minggu ini adalah memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Challenge itu hanya tambahannya saja. Oke anak-anak? Nah, yang keempat adalah persembahan. Ada beberapa anak yang sudah memberikan persembahan. Ya, bagus sekali ya, karena anak-anak boleh belajar memberi. Nah, untuk yang mau memberikan persembahan, boleh dititipkan ke Lause Jelis atau Lause Christine di sekolah. Boleh juga langsung ditransfer ke Lause Selvia ya. Boleh minta tolong mama atau papanya untuk tolong transfer ke Lause Selvia melalui bank BCA. Dari bank yang lain juga bisa ya. Nah, itu saja pengumuman dari Lause. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk memakai masker kemanapun anak-anak pergi. Dan ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, sampai jumpa, bye.